Halo semuanya, kita bertemu lagi pada pembahasan soal latihan PAS. Untuk soal pertama, kita punya limit dari kosinus 2x dibagi kosinus x kurang sinus x dengan x menuju pi per 4. Nah, untuk menyelesaikan soal limit, hal pertama yang kita lakukan adalah kita mencoba mensubstitusikan nilai x-nya dengan pi per 4. Sehingga kita peroleh kosinus 2 dikalikan pi per 4 dibagi kosinus pi per 4 kurang sinus pi per 4. Sehingga kita peroleh kosinus 2 kali pi per 4 itu pi per 2 ya. Jadi kosinus pi per 2 dibagi kosinus pi per 4 kurang sinus pi per 4. Nah, berapa sih nilai kosinus pi per 2? 0. Kemudian kosinus pi per 4 adalah setengah akar 2 dan sinus pi per 4 adalah setengah akar 2. Sehingga kita punya 0 per 0 yang merupakan bentuk tak tentu. Nah, sekarang kalau kita ketemu dengan bentuk tak tentu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita bisa menyederhanakan salah satu bentuk baik pada pembilang atau maupun penyebut, atau juga kita bisa menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Nah, untuk soal ini kita akan menyederhanakan salah satu bentuk, yakni bentuk pembilang. Jadi kosinus 2x-nya akan kita ubah menjadi kosinus kuadrat x kurang sinus kuadrat x. Kenapa? Karena bentuk ini nanti bisa disederhanakan dengan penyebut ya. Jadi pertama kita tulis lagi soalnya, limit dari x menuju pi per 4 kosinus 2x dibagi oleh kosinus x kurang sinus x itu sama dengan limit dari x menuju pi per 4 kosinus kuadrat x kurang sinus kuadrat x dibagi oleh kosinus x kurang sinus x. Nah, disinilah kita akan melakukan penyederhanaan. Nah, kita lihat bentuknya ya. Kalau kita perhatikan, A kuadrat min B kuadrat itu adalah A tambah B dikalikan A kurang B ya. Nah, kita bisa menggunakan sifat itu untuk menyederhanakan bentuk pembilang. Jadi, kita peroleh limit X menuju pi per 4 dari kosinus X tambah sinus X dikalikan kosinus X kurang sinus X dibagi oleh kosinus X kurang sinus X. Nah, sekarang kita sudah punya faktor yang sama untuk pembilang dan penyebut, yakni kosinus X kurang sinus X. Sehingga berdasarkan penyederhanaan tersebut, kita tinggal memiliki limit X menuju pi per 4 dari kosinus X tambah sinus X. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal disubstitusikan saja ya. Jadi kita peroleh kosinus pi per 4 ditambah sinus pi per 4 sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Oke, soal berikutnya kita punya limit X menuju 0 dari X tangen 3X dibagi sinus kuadrat 6X. Nah, pada soal ini kita akan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Jadi, kita akan memecah sinus kuadrat 6X-nya menjadi sinus 6X dikalikan sinus 6X. Nah, setelah ini kita pecah ya. Jadi, kita buat limit X menuju 0 dari X per sinus 6X dikalikan limit X menuju 0 dari tangen 3X dibagi sinus 6X. Nah, untuk yang pertama, limit dari X menuju 0, X per sinus 6X berapa? 1 per 6 ya. Kemudian limit dari tangen 3X per sinus 6X, jawabannya adalah 3 per 6. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah 1 per 12. Soal berikutnya, kita punya limit dengan X menuju 0 dari 1 kurang kosinus 2X dibagi X kalikan tangen 2X. Kita akan menggunakan limit fungsi trigonometri, namun sebelumnya kita akan mengubah dulu bentuk pembilangnya.
Nah, kita punya rumus kosinus 2x itu adalah 1 kurang 2 sinus kuadrat x. Artinya ini ekivalen dengan 1 kurang kosinus 2x sama dengan 2 sinus kuadrat x. Jadi pembilangnya nanti kita akan ganti dengan bentuk 2 sinus kuadrat x. Oke, sehingga kita peroleh limit x menuju 0 dari 2 sinus kuadrat x dibagi x kali tangen 2x. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung menggunakan rumus limit fungsi trigonometri ya. Nah, 2 dikalikan limit x menuju 0 dari, nah kita pecah, sinus x dikali sinus x dibagi x kali tangen 2x. Nah, jadi sama dengan 2 dikalikan limit x menuju 0 dari sinus x per x dikalikan limit x menuju 0 dari sinus x dibagi tangen 2x. Nah, jadi langsung kita peroleh 2 dikalikan, ini hasilnya adalah 1. Kemudian limit x menuju 0 dari sinus x per tangen 2x hasilnya adalah 1/2. Jadi jawabannya adalah 1. Soal berikutnya kita punya limit x menuju 0 dari kosinus 5x kurang kosinus 3x dibagi x sinus 2x. Sejatinya kita akan tetap menggunakan rumus limit fungsi trigonometri ya, namun ada beberapa penyederhanaan yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, dari pembilang kita punya kosinus 5x kurang kosinus 3x. Kita ubah ke bentuk perkalian sinus. Nah, kita punya kosinus A kurang kosinus B itu rumusnya adalah negatif 2 sinus A tambah B bagi 2 dikalikan sinus A kurang B dibagi 2. Nah, menggunakan rumus tersebut, maka kita mengubah kosinus 5x kurang kosinus 3x. Jadi kita peroleh limit x menuju 0 dari negatif 2 sinus 5x tambah 3x dibagi 2 dikalikan sinus 5x kurang 3x dibagi 2. Kemudian dibagi oleh x sinus 2x. Sama dengan limit x menuju 0, negatif 2-nya dikalikan ke depan ya. Jadi negatif 2 dikalikan limit x menuju 0 dari sinus 5x tambah 3x bagi 2, 4x. Kemudian dikalikan lagi sinus 5x kurang 3x dibagi 2 itu adalah x. Jadi dikalikan sinus x. Dibagi oleh x sinus 2x. Kalau udah sampai sini udah terlihat ya, pasti pakai rumus limit fungsi trigonometri. Jadi negatif 2 kalikan limit x menuju 0 sinus 4x per x dikalikan limit x menuju 0 dari sinus x dibagi sinus 2x. Sehingga kita peroleh negatif 2 dikalikan 4/1, 4 ya. Kemudian dikalikan lagi 1/2. Nah, sehingga jawabannya berapa? Ya, negatif 4. Selanjutnya kita punya soal limit fungsi aljabar ditah hingga. Nah, karena bentuknya merupakan selisih, kita udah punya rumusnya nih. Limit x menuju tah hingga dari akar ax kuadrat ditambah bx tambah c kurang ax kuadrat tambah qx tambah r itu adalah sama dengan b dikurangi q per 2 akar a. Oke ya. Jadi kita ubah dulu nih bentuk yang soalnya itu sama seperti bentuk pada rumus yang kita sudah punya. Jadi, nah kita buat dulu bentuk selisihnya x kuadrat kurang 4x tambah 3. Nah, ini selanjutnya kan di situ asalnya negatif x tambah 1 ya. Nah, karena kita butuh bentuk akarnya, maka kita distributifkan nih. Jadi, bentuknya nanti akar x kuadrat dikurangi 4x tambah 3 dikurangi dalam kurung x kurang 1. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, selanjutnya x menuju tah hingga dari akar x kuadrat tambah 4x tambah 3. Karena harus bentuk akar lagi, maka kita buat jadi akar dari x kurang 1 dikuadratkan. Jadi limit x menuju tah hingga dari akar x kuadrat
kurang 4x tambah 3 kurang akar x kuadrat kurang 2x tambah 1. Terus ini gimana nih, kita lihat B-nya itu ya, berarti Q-nya. Nah kita lihat apakah si A-nya sama. Nah berarti A-nya 1 sama ya, kemudian B-nya kita punya negatif 4, kemudian Q-nya kita punya negatif 2. Jadi tinggal substitusikan saja ke dalam rumus. Negatif 4 dikurangi negatif 2 dibagi 2 akar 1, sehingga sama dengan berapa? Negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita punya soal limit fungsi trigonometri di hingga. Nah di sini ada limit x menuju hingga. Sebelumnya kita misalkan dulu y-nya sama dengan 1 per x. Ini ekuivalen dengan x-nya sama dengan 1 per y. Kenapa sih kita misalkan y sama dengan 1 per x? Supaya jika kita punya x menuju hingga, maka y-nya menuju 0. Nah sebelumnya kita perjelas dulu ya bahwa 3 per 5x itu sama dengan 3 per 5 dikali 1 per x. Supaya mempermudah saja ya. Jadi sama dengan limit x menuju hingga 4x dikalikan sinus 3 per 5 kali 1 per x. Di sini kita mulai mengganti ya. Tadi kan kita punyanya x menuju hingga. Nah x menuju hingga kita ganti menjadi y menuju 0. Jadi sekarang limitnya dalam variabel y. Limitnya menuju 0 dari 4 dikalikan. Nah x-nya kita ganti 1 per y. Oke. Kemudian sinus 3 per 5 dikalikan 1 per x-nya kita ganti dengan y. Sehingga kita peroleh limit y menuju 0 dari 4 ini jangan lupa ke depan ya, 4 dikali limit y menuju 0 sinus 3 per 5y dibagi y. Nah kalau sudah seperti ini kita gunakan rumus limit fungsi trigonometri ya. Jadi kita peroleh 4 dikalikan 3 per 5 sehingga kita peroleh 12 per 5. Oke, soal berikutnya ini masih ya limit fungsi trigonometri di hingga, tapi kita akan menyelesaikan bentuk yang sedikit berbeda. Nah seperti biasa kita misalkan dulu y sama dengan 1 per x itu ekuivalen dengan x sama dengan 1 per y. Maka jika x menuju hingga kita peroleh y-nya menuju 0. Supaya mempermudah kita buat dulu 2 per x itu adalah 2 kali 1 per x ya. Jadi kita peroleh, nah sekarang limit x menuju hingganya kita ganti menjadi limit dengan y menuju 0. Nah x-nya kita ganti dengan 1 per y sehingga kita peroleh 1 per y dikuadratkan, kemudian dikalikan 1 kurang kosinus 2 dikali, nah 1 per x itu apa? 1 per x itu kita tadi misalkan sebagai y, jadi 1 kurang kosinus 2y. Nah kita peroleh apa nih? Ternyata kita peroleh ada bentuk 1 kurangi kosinus 2y. Nah sama seperti yang tadi ya, jadi tetap ada rumus trigonometri yang kita gunakan juga. Identitas trigonometri yang kita gunakan adalah 1 kurangi kosinus 2x sama dengan 2 sinus kuadrat x. Maka 1 kurang kosinus 2y menjadi 2 sinus kuadrat y. Sehingga kita peroleh 2 dikalikan limitnya menuju 0 sinus kuadrat y dibagi y kuadrat. Nah dengan teorema limit kita peroleh bahwa ini adalah limit dari y menuju 0 sinus y per y kuadrat kan, berarti sama dengan 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Soal berikutnya kita masih punya limit x menuju hingga dari kotangen 1 per 2x dibagi kosekan 3 per x. Nah masih sama, kalau ketemu sama soal limit fungsi trigonometri kita misalkan y sama dengan 1 per x, ini ekuivalen dengan x sama dengan 1 per y. Jadi kalau x yang menuju hingga maka y menuju 0. Nah untuk memperjelas saja, untuk mempermudah, kotangen 1 per 2x itu adalah kotangen 1 per 2 dikali 1 per x, dan kosekan 3 per x itu sama dengan kosekan 3 dikali 1 per x. Dari sini kita tinggal substitusikan saja ya. Jadi x menuju hingganya kita ganti dengan y menuju 0. Jadi limit y menuju 0 kotangen setengah dikali, nah 1 per x nya diganti sama
Y yang kita misalkan di awal tadi ya. Jadi kotangan setengah Y dibagi kosekan 3 dikali, nah sama juga tadi, berarti kita ganti 1/X-nya dengan Y. Jadi kita peroleh kosekan 3Y. Oke, berikutnya kita kan tidak punya rumus unit fungsi trigonometri untuk kotangan dan kosekan ya. Nah, terus diapain dong? Nah, jangan lupa identitas bahwa kotangan alfa itu adalah 1/tangen alfa dan kosekan alfa itu adalah 1/sinus alfa. Jadi kita peroleh apa dong? Jadi kita peroleh limit Y menuju tahingga dari 1/tangen setengah Y dibagi 1/sinus 3Y. Sehingga kita peroleh limit Y menuju 0 dari sinus 3Y dibagi tangen setengah Y. Nah, dari sini tinggal pakai rumus unit fungsi trigonometri diperoleh 6. Soal berikutnya, kita diminta untuk menentukan asimtot vertikal dari suatu fungsi trigonometri. Nah, jangan lupa bagaimana sih cara menentukan asimtot vertikal itu? Asimtot vertikal itu diperoleh ketika penyebutnya sama dengan 0. Nah, sekarang fx sama dengan negatif 5 kotangan 3x kurang pi per 2. Nah, kita buat itu menjadi fungsi pecahan ya. Jadi sama dengan negatif 5 dibagi tangen 3x kurangi pi per 2. Ini artinya apa? Artinya asimtot vertikalnya adalah tangen 3x kurang pi per 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya berarti kita punya persamaan trigonometri ya. Jadi tangen 3x kurang pi per 2 sama dengan 0. Artinya tangen 3x kurang pi per 2 itu sama dengan tangen 0. Oke, berarti ini artinya 3x kurang pi per 2 sama dengan 0 tambah k kali pi. Nah, dengan catatan pi-nya adalah bilangan bulat. Jadi ini ekuivalen dengan 3x sama dengan pi per 2 tambah k kali pi. Nah, kita cari aja yang jawabannya itu nanti tersedia di option ya. Nah, ini ekuivalen dengan x sama dengan pi per 6 ditambah k per 3 dikalikan pi. Nah, supaya lebih mempermudah, kita samakan penyebutnya ya. Jadi sama dengan pi ditambah 2k dikalikan pi dibagi 6. Atau kita sederhanakan lagi, pi dikalikan 2k tambah 1 dibagi 6. Nah, kita ambil aja misalnya k-nya 0. Kalau k-nya 0 berarti x-nya itu adalah pi per 6 kali 1 sama dengan pi per 6 ya. Ada nggak jawabannya? Oh, belum ada. Sekarang kalau k-nya 1 berarti x-nya adalah pi per 6 dikali 2 kali 1 tambah 1. Berarti pi per 6 dikali 3. 3 pi per 6 alias pi per 2 belum ada juga. Sekarang kalau k-nya sama dengan 2, kita peroleh x sama dengan pi per 6 dikalikan 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5 pi per 6. Wah, jawabannya sudah ada ya. Soal berikutnya, kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Oke, di sini kita punya fungsi y sama dengan 3x kuadrat kalikan kosinus 6x. Ini adalah bentuk perkalian ya. Jadi kita misalkan u-nya adalah 3x kuadrat dan v-nya adalah kosinus 6x. Maka kita peroleh u aksennya adalah 6x dan v aksennya adalah negatif 6 sinus 6x. Nah, kalau kita punya F sama dengan U kali V, maka F aksennya apa? F aksennya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Jadi kita peroleh F aksen X-nya itu adalah U aksennya apa tadi? U aksennya 6X. Berarti 6X dikalikan V. V-nya itu adalah kosinus 6X. Kosinus 6X ya, kita tuliskan. Kemudian ditambah V aksen. V aksennya adalah negatif 6 sinus 6x. Hati-hati kalau ada penjumlahan dengan negatif pakai tanda kurung ya. Dikalikan U. U-nya adalah 3x kuadrat.
Nah, sehingga kita peroleh 6x kosinus x negatif 6 dikali 3x kuadrat negatif 18x kuadrat dikalikan sinus 6x. Soal berikutnya, kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari fx sama dengan sinus pangkat 4 3 kurang 2x. Nah, kita lihat ini adalah fungsi komposisi ya. Jadi, kita ubah dulu nih. Sinus pangkat 4 3 kurang 2x itu adalah sinus 3 kurang 2x dipangkatkan 4. Nah, kalau udah begini, kita misalkan mulai dari V. Yang paling dalam itu adalah 3 kurang 2x. Kemudian U-nya itu adalah sinus V dan Y-nya menjadi U pangkat 4. V adalah fungsi terhadap X, maka dV dx-nya adalah negatif 2. U adalah fungsi terhadap V, maka du dV adalah kosinus V. Dan yang terakhir Y adalah fungsi terhadap U, jadi dy du sama dengan 4U pangkat 3. Nah, selanjutnya karena diminta itu adalah turunan pertama, maka kita punya Y aksen ya. Nah, Y-nya itu kan fungsi terhadap X ya, maka Y aksennya itu bisa kita nyatakan sebagai dy dx, di mana dy dx itu juga kita bisa nyatakan sebagai perkalian dari dy du kali du dv kali dv dx. Sehingga kita peroleh 4U pangkat 3 dikalikan kosinus V dikalikan negatif 2. Nah, kita kalikan 4 dengan negatif 2 ya, jadi negatif 8. Kemudian U-nya itu tadi sinus V, berarti sinus V dipangkatkan 3, kosinus V, V-nya kita kembalikan menjadi 3 kurang 2x. Nah, selanjutnya sinus V dipangkatkan 3 juga kita ubah menjadi sinus pangkat 3 dari 3 kurang 2x kalikan kosinus 3 kurang 2x. Nah, sama nih ternyata sudutnya ya. Berarti pakai rumus yang mana nih? Kita sederhanakan menggunakan rumus sinus 2A sama dengan 2 sinus A kosinus A. Jangan sampai lupa ya rumus yang ini. Nah, jadi kita ubah nih bentuknya jadi sama dengan, karena kita butuhnya 2 sinus A kosinus A, kita buat aja dulu di sini ya. 2 sinus 3 kurang 2x dikalikan kosinus 3 kurang 2x. Berarti sisanya tinggal berapa? Sisanya tinggal dikalikan negatif 4. Nah, negatif 4 dikali sinus kuadrat 3 kurang 2x. Nah, bentuk yang pertama berarti jadi apa dong? Jadi sinus 2 dikalikan 3 kurang 2x dikalikan negatif 4 sinus kuadrat 3 kurang 2x. Sehingga kita peroleh negatif 4 sinus kuadrat 3 kurang 2x dikalikan sinus 6 kurang 4. Soal berikutnya, kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan akar pangkat 4 dari kosinus pangkat 3 4x. Nah, kita ubah dulu ya bentuk akarnya ke bentuk eksponen. Jadi kita peroleh Y sama dengan kosinus pangkat 3/4 4x atau kosinus 4x dipangkatkan 3/4. Selanjutnya, seperti biasa kita gunakan dalil rantai. Jadi kita misalkan dulu V-nya adalah 4x, kemudian U-nya itu adalah kosinus V. Lalu Y-nya menjadi U pangkat 3/4. Karena V adalah fungsi dalam X, maka dV dx adalah 4. U adalah fungsi terhadap V, maka du dv adalah negatif sinus V. Y adalah fungsi terhadap U, maka dy du adalah 3/4 U pangkat negatif 1/4. Nah, selanjutnya diminta adalah Y aksen ya, turunan pertamanya. Y-nya itu dalam X, variabelnya X, berarti Y aksen itu adalah dy dx. Nah, itu juga dy dx-nya dapat kita nyatakan sebagai perkalian dari dy du kali du dv kali dv dx.
Sehingga kita peroleh 3/4 U pangkat negatif 1/4 dikalikan negatif sinus V dikalikan 4. Sehingga kita peroleh 3/4 dikali 4 dikali negatif 1 menjadi negatif 3 ya. Negatif 3 dikalikan U pangkat 1/4. Nah, U-nya itu tadi kita nyatakan sebagai apa? Kita nyatakan sebagai kosinus V. Maka menjadi kosinus V dipangkatkan negatif 1/4 dikalikan tinggal sinus V. Nah, V-nya kita kembalikan ke pemisalan. Jadi kita peroleh sinus 4x. Jadi kita peroleh negatif 3 dikalikan kosinus 4x dipangkatkan negatif 1/4 dikalikan sinus 4x. Nah, bentuk ini itu belum sederhana. Kenapa? Karena masih ada pangkat negatif ya. Jadi kita harus ubah dulu ke bentuk pangkat positif. Sehingga kita peroleh negatif 3 dikalikan 1 per kosinus 4x dipangkatkan 1/4 dikalikan sinus 4x. Bentuknya sudah sederhana belum? Belum. Kenapa? Karena di penyebut itu masih ada pangkat pecahan. Nah, perlu diingat kalau A pangkat M per N itu adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi kalau misalnya kita punya A pangkat 1/4 itu artinya akar pangkat 4 dari A. Nah, ini kan ada di penyebut ya. Jadi 1 per A pangkat 1/4 itu adalah 1 dibagi akar pangkat 4 dari A. Jadi artinya kita harus merasionalkan dulu penyebutnya. Jadi kosinus pangkat 4x dipangkatkan 1/4 itu harus kita ubah menjadi apa? Harus kita rasionalkan dulu ya. Jadi supaya jadi rasional maka kosinus 4x dipangkatkan 1/4 itu harus dikalikan kosinus 4x dipangkatkan 3/4. Penyebut dikalikan kosinus 4x pangkat 3/4, pembilang juga dikalikan dengan bilangan yang sama. Sehingga, nah penyebutnya jadi apa? Jadi kosinus 4x. Dapat dari mana kosinus 4x? Tadi kan kosinus 4x-nya dipangkatkan 1/4 dikalikan kosinus 4x pangkat 3/4 ya. Kita misalkan aja A pangkat 1/4 kali A pangkat 3/4 itu sama dengan A dipangkatkan 1/4 tambah 3/4. Jadi sama dengan A pangkat 1. Gitu. Dari situlah sehingga peroleh kosinus 4x. Nah, akhirnya kita peroleh sinus 4x dibagi kosinus 4x itu adalah tangan 4x. Dan kita ubah bentuk eksponennya dari kosinus pangkat 3/4 dari kosinus 4x itu kita ubah menjadi akar pangkat 4 dari kosinus pangkat 3 4x. Sehingga hasilnya adalah negatif 3 tangan 4x dikalikan akar pangkat 4 dari kosinus pangkat 3 4x. Oke, selamat berlatih dan selamat menempuh PAS Ganjil tahun pelajaran 2020-2021 ya. Kita jumpa lagi tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.